Pada video ini diulas oleh guru menerangkan misteri alam kematian. Karena ini adalah hal yang akan terjadi bagi setiap bangsa manusia khususnya. Kalian harus betul-betul paham ya. Para murid, para santri, karena sulitnya memahami, mendeteksi, melihat alam kehidupan setelah dunia, sehingga terjadinya misterius, sehingga banyaknya hal-hal yang tidak jelas. Karena siklus sistem dunia, karena mahakarya, sehingga manusia sangatlah terbatas pengertian dan kemampuan untuk memahami, menceritakan hal-hal seperti itu. Dan di samping itu, untuk menerangkan sesuatu alam setelah kehidupan di dunia, itu dibutuhkan skill dan kemampuan, juga harus mempunyai syarat banyak, terutama tentang hak wenang bagi Sang Maha Pencipta. Bila manusia tidak diberi hak, akan menjadikan sesuatu hal yang tidak baik bagi manusia itu. Para murid, para santri, para pemirsa, dimanapun berada, akan guru ulaskan agar kalian lebih tahu tentang pemahaman yang sangat sulit, sehingga menjadikan timpang tindih, dan orang-orang terdahulu pun juga memberi gambaran, itu pun juga tidak jelas, sehingga terjadinya pemahaman apapun kalau atas nama kematian. Manusia selalu melakukan apapun karena sadar kelak kita akan masuk di alam sana, sehingga janji bertebaran, sehingga apapun kau lakukan. Para murid, para santri, sesuai kewajiban dan sesuai tanggung jawab aku gurumu, melalui kaset-kaset kemarin, aku hanya bertanggung jawab dan hanya menerangkan seputar dan sekilas apa-apa yang ada di Pulau Jawa, baik sistemnya ataupun di ruang-ruang gaib di lingkup Pulau Jawa. Jadi saya selaku gurumu tidak menerangkan global, karena itu bukan bagian guru. Meskipun guru diberitahu, tapi guru pun tidak boleh, dan itu bukan hak wenangnya guru selama saat ini. Para murid, para santri, ini harus pahami betul-betul ya. Satu contoh, tatkala manusia itu nanti setelah di dunia, daya tahan tubuhnya sudah cukup atau tidak mampu sesuai ukuran setelah dipakai, digunakan untuk kerja, untuk aktivitas di dunia, batasan waktu dia akan keluar oleh ruhnya dengan sang kodratnya dia sendiri. Lantas, pernahkah kalian bertanya, ataukah hanya menghayal mendapat cerita sehingga Anda membuat ilusi dan berasumsi dan berandai-andai? Para murid, para santri, sedikit diperjelas tentang ruh setelah di dalam kehidupan manusia. Di dalam kaset, di dalam kitab guru yang lain, juga di video yang lain sudah diterangkan. Ada jalur memang yang disebut jalur ruh, jalurnya bangsa manusia. Itu tadi seperti di video yang lain, bisa masuk ke ruang sana yang disebut surga, itu harus jadi manusia dulu. Nanti ada pemahaman, ada alam di luar itu ada. Itulah yang disebut alam inkarnasi. Jadi kalau manusia tidak mampu melampaui alam ini, syarat rukun tidak dipenuhi sebagai syaratnya bangsa manusia, manusia ini nanti berputar, namanya evolusi atau inkarnasi atau nitis. Ada aspek lagi yang sangat tidak baik, tapi itulah kodratnya alam, siklus yang harus dilalui, yang dipakai sistemnya alam. Anggap aja jalur kiri masuk siklus yang kurang baik, tapi ini program alam ya, program alam miliaran tahun bumi belum dicipta ini sudah ada. Jalur kanan adalah jalur titisan atau inkarnasi, jalur tengah inilah jalur bangsa manusia. Nanti ada lagi jalur dewa, tidak diajarkan guru, nanti tidak mampu kapasitas para murid dan santri. Karena kita hanya menerangkan bangsa manusia dan guru menerangkan hanya di alam, khususnya di Pulau Jawa.
Bagaimana tatkala manusia itu setelah ruh atau jiwanya keluar, khususnya Anda, kita yang ada di Pulau Jawa. Bila diterangkan lebih luas, ini khususnya yang terangkai dari sistem atau siklus Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Bali dan wilayahnya. Guru tidak melampaui itu, minimal dari Jawa dan maksimal guru siklus yang ada di Indonesia. Diberi gambaran atau ulasan oleh guru, agar para pemirsa, para murid mendapat pemahaman yang baru tentang kehidupan, sehingga hidupmu lebih jelas. Dan ini nanti pun juga mampu video ini memberi wacana baru tentang kehidupan di pulau-pulau Jawa ini. Satu contoh pernah, atau budaya kita, atau mitos yang sering Anda dengar. Tatkala ada manusia itu namanya pesugihan, atau memuja sesuatu katanya bukan bangsa manusia. Tatkala dari syarat dan rukun sudah dipenuhi, nanti bangsa manusia itu ada sesuatu yang kurang baik. Ada sesuatu syarat yang menjadikan mitos, dan bahkan banyak manusia yang sampai sekarang masih menjalankan. Guru memakai bahasa yang umum atau yang sering didengar bangsa manusia, pesugihan. Tatkala syarat dan rukun diberilah dia sesuatu dari sisi lain. Guru tidak ngomong yang detail, yang sisi lain aja. Dengan memahami itu, kalau manusia itu diberi dari sisi lain, lantas manusia tidak memberi imbalan, apa yang terjadi dari manusia itu atau yang diterima manusia itu tatkala diberi dari sisi lain, dipahami, dianalisa. Apa yang didengar, apa yang Anda dengar selama ini. Memuja sesuatu dari sisi lain, diberilah sesuatu. Tatkala setelah diberi ingkar janji, tidak memberikan sesuatu. Disitulah siksa. Guru mengulas tentang Pulau Jawa karena itu hak mutlaknya guru, dan guru sangat paham di lingkup itu. Bagi kalian bangsa manusia, khususnya kalian yang di atas Pulau Jawa, kalian tidak akan pernah sadar, dan kalian karena tidak mendapat pemahaman yang tepat. Meskipun kalian beragama apapun, kalian percaya Tuhan apapun, bila kalian di atas Pulau Jawa, kalian sadarkah yang kalian makan selama ini? Kalian tidak sadar. Itu siapa yang punya, dan siapa yang menjaga, dan siapa yang membuat sistem itu, dan siapa yang memelihara itu. Kalau toh semua itu saya wakili dari bangsa gaib, sedangkan kalian tidak pernah mengenal, tidak pernah berterima kasih kepada yang punya itu, apakah kalian tidak sama dengan yang disebut orang-orang mencari pesugihan itu? Itulah Anda harus paham, para murid, para santri, juga para pemirsa. Mengapa guru menyampaikan melalui video ini? Karena ini adalah hal sesuatu yang sangat baru bagi kalian, sehingga kalian biar tidak menjadi korban masuk di rotasi alam-alam yang sangat sengsara. Karena alam-alam di jalur kiri yang diterangkan guru itu bukan jalurnya alam ketuhanan, itu bukan jalur alam kemanusiaan. Itulah leluhurmu, leluhur kita menyebut alam pendanyangan. Di situ ada sesuatu, maka di kitab yang lain guru menerangkan. Pernah dengar kata yang disebut tumbal. Hati-hati para pemirsa, para murid, kalian kemarin mendapat dogma, mendapat ajaran, mendapat cerita, mendapat tuntunan katanya yang katanya. Kalau faktanya seperti ini, bagaimana kalau kalian cara terima kasihmu lupa dengan gaib yang ada di Jawa, lantas ruh dan jiwamu diambil sebagai tumbal? Apa yang akan kalian perbuat? Karena kalian tidak mengerti tentang kehidupan apa-apa yang ada di gaib. Masyarakat dan umat yang awam hanya mengasumsikan, menafsiri dari orang-orang yang maha tafsir dan ditafsirkan. Itulah kesalahan fatal dari kehidupan yang mutlak. Semoga video ini nanti memberi kesadaran, khususnya kalian siapapun yang di atas Pulau Jawa. Dengan banyaknya pemahaman dan pengertian apa yang dilakukan guru, maka guru selalu membuat tuntunan, membuat arahan, karena aku gurumu sangat paham apa-apa yang ada di Pulau Jawa. Tatkala itu tidak terpenuhi, sungguhlah sakit penderitaan itu. Coba diberi gambaran ulasan oleh guru ya, tentang kata tumbal.
Kalau guru melalui video ini menyampaikan tentang kata tumbal, itu sesuatu hal yang sangat menakutkan. Dikasih gambaran sedikit aja tentang tumbal. Tatkala jiwa atau ruh manusia, kalian tidak pernah bersyukur kepada yang mempunyai bumi dan yang memiliki bumi. Kalian menyembah mengikuti ajaran dari luar Pulau Jawa. Kalau setelah meninggal ruhmu diambil dari sesuatu yang menguasai di Pulau Jawa. Satu contoh, anggap aja bentuk ruh atau bentuk kehidupanmu. Ibaratkan ruhmu, bentuk tubuhmu sekecil biji beras. Bentuk seperti kamu, tapi kalian lebih kecil. Kalian diletakkan di bawah batu. Disuruh memegang batu seperti ini. Ini ratusan bahkan bisa ribuan tahun. Bagaimana sulitnya? Itulah bentuk yang dikatakan tumbal itu. Aku gurumu sangat paham apa-apa yang ada di Pulau Jawa dan aku sangat paham sehingga aku memberi kabar kepadamu agar kalian tidak terjerat, tidak mengikuti jejak-jejak orang dari luar Pulau Jawa. Kalau kalian terjerumus di situ, tak akan pernah ada siapapun yang menyelamatkan kalian. Tuhanmu pun tidak akan pernah mampu menyelesaikan. Guru-gurumu tidak akan pernah bisa menyelesaikan karena salah memahami kehidupan. Para murid, para santri. Coba bayangkan, andai kata dari dirimu atau keluargamu atau juga orang-orang tuamu yang sudah menjadi korban dari pemahaman kitab-kitab yang salah kaprah. Sehingga orang tuamu diambil dari makhluk-makhluk itu, ditaruh di bawah jembatan. Berapa ratus, berapa ribu satu jembatan dari manusia itu, ruh ditanam di situ. Begitu sengsaranya para murid, para santri. Maka guru selalu menyarankan, untuk menghindari itu rumusnya di Jawa cuma satu, para murid, para santri. Jangan kau tinggalkan nenek moyangmu yang disebut danyang desa dimanapun berada. Bila kalian lepas dari itu, aku selaku gurumu tidak akan bisa mengatur atau menolong kalian. Karena itu konsep yang sudah tertanam sebelum Masehi dan ribuan sebelum Masehi itu sudah ada siklus dan sistem seperti itu. Lantas bagaimana kalau nyatanya orang-orang yang mengikuti jejak-jejak keyakinan atau agama dari luar Jawa, terus faktanya jiwa ruhnya itu ditanam di dalam tanah, ditaruh di bawah batu sebagai penyangga jembatan, bangunan. Lantas kalian kirim doa, kalian bersedekah 7 hari, 100 hari, 1000 hari ke holy. Bagaimana? Bila kalian mempunyai kemampuan, kalau tidak percaya, buktikan orang-orang yang katanya ahli makrifat, orang-orang yang katanya ahli ketuhanan. Kalian jangan hanya asumsi, lihatlah betul-betul pelajari. Benarkah panutan-panutan yang kau yakini itu di sana ada kemuliaan? Ataukah justru terbalik? Orang-orang seperti itu diambil dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Para murid, para santri, sesuatu hal yang sangat istimewa memahami pembelajaran ini. Karena tidak semua manusia diberi hak untuk menerangkan pemahaman seperti ini. Bersyukurlah aku selaku gurumu diberi hak untuk menyampaikan agar kalian terselamatkan. Para murid, para santri diajarkan tentang ilmu tumbal. Ilmu tumbal ini dipahamkan ya. Ilmu tumbal itu dari zaman yang agak mundur sedikit itu disebut ilmu pendanyangan ya. Biar kalian ngerti. Itu manfaatnya luar biasa karena itu menerangkan siklus dan sistem wenangnya di suatu tempat. Itu di alam gaib namanya ilmu pendanyangan. Di dalam Islam yang lama yang diajarkan guru, ilmu pendanyangan itu disebut ilmu pasanggiri ya, diajarkan biar paham. Maka di dalam ilmu pendanyangan atau ilmu pasanggiri itu banyak hal aspek yang harus diajarkan.
ada mempelajari nilai satuan hari, pasaran, tahun, windu, alat sarana, ubo rampe, mantra, ritual spiritual. Di situ sangat banyak yang harus dipenuhi sehingga mendapatkan dan memahami menjalankan ilmu bahasa sekarang disebut bahasa tumbal. Sebenarnya itu bahasa ilmunya ilmu pendanyangan. Dalam keislaman yang diajarkan guru atau leluhur kita zaman masa lampau disebutlah ilmu pasang giri. Ilmu pasang giri itu di dalam kitab guru diajarkan Islam di zamannya leluhur di Jawa, bukan Islam yang sudah dikemas. Ada disebut Wali Wolu Songo Tinari, itulah yang disebut Sunan Giri itu. Para murid, para santri, yang disebut Sunan Giri pada sejarahnya itu bukan manusia. Di kaset yang lain kalian sudah diajarkan oleh guru, sudah diterangkan bahwa karena adanya manipulasi dan bermainnya orang-orang setelah Majapahit sehingga itu diberilah sosok. Sebenarnya itu bukan. Jadi Sunan Giri adalah satu ilmu yang disebut ilmu pendanyangan. Itu adalah suatu kitab atau tuntunan ilmu Sunan Giri. Nah, dari ilmu itu sampai sekarang banyak manusia yang sedikit kadang masih mempunyai. Satu contoh, pasang giri disebut tumbal. Ada sekarang yang disebut asma kurung atau pagar rumah, pagar perusahaan, pagar kampung. Nah, pagar-pagar yang gaib itu muasal-asalnya dari ilmu Sunan Giri itu. Jadi susunan, bukan orang ya. Bukan digambarkan orang dari Arab, orang dari sana, bukan. Itu ilmunya leluhur kita dari Jawa, ilmu pasang giri. Para murid, para santri, sejarah aku buka begitu banyak. Semoga kalian tersadarkan sehingga kalian tidak terjerat dogma-dogma yang mengatasnamakan sesuatu sehingga hidupmu rusak, lingkunganmu rusak, negaramu rusak, sejarah leluhurmu kau rusak atas nama kebodohan dan kesalahan itu. Itulah para murid, para santri. Begitu rumitnya siklus kehidupan. Lantas bagaimana guru kok bisa begitu? Nanti diajarkan tentang sedikit cerita ya. Satu contoh. Waktu guru masih muda, guru diajari oleh beliau. Mungkin di era sekarang di dalam catatan kitab disebutlah beliau Sultani Aulia. Dalam kitab, dalam sejarah ditulis beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Guru pada waktu muda diajari. Coba ini sesuatu hal cerita yang mistis yang sangat membantu untuk memahami agar kalian tahu apa yang ada di dalam perut bumi dan apa-apa ada yang di Pulau Jawa tentang gaib. Satu contoh pada masa guru masih muda diajak oleh beliau. Wahai murid, kamu aku ajarin, kamu aku beri contoh. Coba lihat, ini sesuai dengan ruang, zaman, dan waktu tepat pada tahun ini, tahun 2002 Masehi. Diajaklah aku dengan Sang Maha Guru. Lihat, itu ada gunung keadaan seperti itu. Itu kalau tidak tertolong, itu kalau tidak teratasi, gunung itu akan meletus, muridku. Dari aspek sisi lain, guru diajarin oleh sang gurunya. Loh kok bisa begitu guru ya? Nah itulah, kalau ini dayanya lemah, kalau ini tidak ada yang menopang, atau tidak ada kekuatan, atau tidak ada asupan dari unsur gunung, gunung ini nanti akan meletus. Lantas gimana guru? Berapa manusia itu nanti yang akan meninggal? Berapa manusia yang akan mendapat kesusahan? Lantas bagaimana caranya guru? Nah disitulah aku selaku gurumu diajari Sang Maha Guru itu. Maka guru tahu caranya mengambil atau mensupport dari unsur-unsur alam dibutuhkan memang dari ruh manusia. Atau roh manusia itu yang perilakunya tidak baik di alam dunia, khususnya kalian yang di atas Pulau Jawa. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak baik diterangkan. Tapi karena kalian bangsa manusia yang pikiranmu sudah dirusak dari bangsa yang lain, guru berkewajiban menyampaikan
agar kalian generasi Jawa sangat paham akan keadaan bumi dan negaramu. Para murid, para santri, setelah itu bagaimana solusi mengatasi gunung itu agar tidak meletus, tidak menjadikan korban manusia yang lain banyak. Diajarilah beberapa banyak ilmu dan caranya. Begini caranya wahai muridku. Satu contoh. Pada masa lampau pada waktu itu diajari guru. Kalau diukur dari nilai kekuatan, gunung ini membutuhkan manusia kurang lebih 300 manusia. Lantas bagaimana guru? Bagaimana tidak bisa seperti yang digambarkan manusia. Ini karena siklus yang diajarkan guru dari pemahaman ini adalah ilmunya para ambiya, para wali alam atau disebut ilmunya dewa. Dewa mengatur siklus di alam khususnya di Pulau Jawa. Begini caranya. Nah, diberi caralah seperti itu. Bagaimana memilih manusia itu nanti yang diselamatkan oleh para leluhur Anda, leluhur kita. Maka kalian kita sering menyaksikan bila ada musibah atau bencana atau kecelakaan. Kadang satu mobil itu yang selamat tidak banyak. Maka di situ ada namanya ilmu itu sesuatu hal yang dikatakan tondo-gondo. Nah, dari pemahaman itu diulas oleh guru, para murid, para santri ya. Karena aku banyak hal diajarkan oleh leluhurmu, oleh moyang, memahami itu. Sehingga apa-apa yang aku ajarkan, itu semua demi keselamatan kalian dan siapapun kalian, terutama yang ada di Pulau Jawa. Nah, dengan kesadaran seperti itu, nanti dari aspek sisi lain, itu nanti pun juga bekerja. Makanya kalau Anda tahu sebenarnya siklus sistem makhluk gaib yang ada di atas Pulau Jawa, itu padatnya sangat bukan dimain, karena kalian tidak paham dengan siklus itu. Guru menyampaikan semoga ini menjadikan manfaat kepada kalian, khususnya kalian generasiku, khususnya kalian generasi di Pulau Jawa. Dari peristiwa itu coba, waktu itu guru masih ingat diajarkan, diberilah sesuatu, satu contoh dalam keadaan satu mobil mau diambil. Sebagai murid bertanya, wahai guru, bagaimana ini manusia kok bisa diambil seperti itu? Tidak ada pilihan. Kalau gunung ini meletus, berapa yang menjadikan kematian? Karena tidak ada pilihan. Ya memang beginilah siklus alam. Yang Maha Kuasa mengatur begitu. Dan aku gurumu sebagai titahnya. Nah, akhirnya diberilah satu cara. Satu kendaraan itu berapa orang di titik. Ini yang baik, ini yang buruk. Tatkala yang baik terpaksa dia masuk di situ, ada kekuatan doa yang disampaikan. Begini cara kita doain yang ini, biar nanti di sana dia akan mendapatkan keselamatan. Nah, itulah satu contoh bahwa aspek sisi lain yang tidak diketahui bangsa manusia di situ terjadi, khususnya di Pulau Jawa. Nah, di situ ada pemahaman pembelajaran yang sangat tepat. Bagaimana guru? Kalau manusia yang baik, faktanya di sana mendapatkan musibah sampai meninggal yang tidak baik. Itulah kewajiban kita sebagai utusan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita, namanya orang Jawa nyebut, leluhurmu menyebutnya nyuwargakno. Maka tatkala manusia itu dalam kebaikan, dia dimakan dari sesuatu makhluk gaib, itu sebagai leluhurmu yang ada di Jawa, itu berkewajiban itu memasukkan atau menaikkan di alam surga. Artinya surga itu memang ada, dan beliau-beliau leluhurmu yang dari Jawa memang tidak banyak yang bisa, tapi masih ada yang bisa di sana untuk mengatasi dari keadaan siklus sistem gaib yang ada di Pulau Jawa. Itulah para murid, para santri, agar kalian tahu. Lantas bagaimana sekarang kalian yang ada sekarang di Pulau Jawa? Orang-orang tuamu, anak-anakmu, putra-putramu mengikuti dogma-dogma dari sana. Lantas kalau faktanya setelah jiwa ruhnya keluar dari tubuhmu, siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan Tuhan yang kalian percaya pun tidak memberi pertolongan. Para murid, para santri, semoga ini sangat membantu untuk mencerahkan kalian.
khususnya kalian para murid dan santri, apa yang aku ajarkan, terutama tentang siklus alam, jangan kau tinggalkan. Sebutlah nama leluhurmu di mana Anda berada, terutama di desa. Di situ disebut danyang-danyang desa. Karena hanya melalui itu kalian akan nanti ada pencerahan, ada keselamatan di sana. Semoga video ini membantu para pemirsa, khususnya murid dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.